warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Nur Fadila, Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 5 akan melakukan konseling dengan dosen pengampu saya, Ibu Anissa Mawardi. Oke, di sini ada klien saya. Dia lagi kuliah juga ya? Iya. Ya, lagi kuliah juga. Jadi di sini kita sebenarnya nggak usah ngerasa kan gimana, karena kita cuma berbincang-bincang aja kok, ngobrol santai aja, kita sharing gitu. Jadi kira-kira kamu udah ada sedikit pengetahuan tentang DK itu apa? Belum sih. Belum ya. Jadi kalau di bimbingan konseling atau biasanya orang-orang lebih pahamnya psikologi. Psikologi itu ada banyak macamnya. Dan biasanya orang yang mempelajari ilmu psikologi ini dibagi jadi 3. Ada psikiater, psikolog, sama konselor. Oke. Gitu. Tahu nggak bedanya? Belum sih. Jadi kalau psikiater itu berhubungan sama dokter jiwa, obat, medis gitu. Jadi kayak menangani kasus-kasus yang udah akut. Oh iya. Kayak sakit jiwa. Biasanya berhubungan sama perilaku, fungsi mental, terus proses mental, sama proses ilmiahnya tentang perilaku dan mental orang lain. Biasanya menangani tentang sesuatu yang kita anggap abnormal gitu, mentalnya ada gangguan gitu. Contohnya mungkin kayak gangguan seksual, gangguan kepribadian. Kalau Kayak emotion gitu ya? ya, atau kalau di psikologi itu namanya anxiety disorder, Oh iya. gangguan kecemasan gitu. Terus sekarang juga lagi banyak nih mungkin ada kesehatan mental illness gitu-gitu. Terus banyak yang menjudge dirinya gue bipolar gitu-gitu. Sebenarnya itu perlu penanganan khusus dari psikolog dulu. Iya. Kalau konselor itu lebih ke bimbingan dan konseling. Ada konselor, orang yang punya ilmu tentang konseling, dengan kliennya dinamakan konseling. 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 Iya, jadi konselor, konseling, dan prosesnya itu namanya konseling. Oke. Gitu. Jadi lebih ke kita memberikan Edukasi gitu ya? edukasi, dan kita juga mengarahkan, membantu si klien untuk menemukan solusi dari masalahnya. Gitu. Jadi di sini lebih kepada kita cuma bantu dan mengarahkan. Nanti si klien yang menemukan solusinya sendiri, karena dia yang lebih tahu dirinya. Oke. Gitu. Kalau psikolog dan psikiater udah beda, karena udah lebih kepada kita cuma bantu dan mengarahkan. Nanti si klien yang menemukan solusinya sendiri, karena dia yang lebih tahu dirinya. Oke. Gitu. Kalau psikolog dan psikiater udah beda, karena udah lebih lebih tingkatannya Kayak lebih mendalami gitu. lebih tinggi, jadi perlu dia yang mengatasi gitu. Kalau ini masih ya masalah sehari-hari lah mungkin. Kamu udah pernah konseling sebelumnya? Sebelumnya sih belum pernah, tapi ya gimana ya, cuma sebatas pengetahuan tentang SMP, SMA yang dulu mata kuliah BK gitu sih. Dulu waktu sekolah SMA, SMP pernah masuk ke itu? Oh, nggak pernah dong. Baik guys, oke. Ini pertama kali ya konseling? Iya, betul. Pertama kali konseling, jadi santai aja. Karena sesuatu yang diobrolin pasti akan bikin lebih plong gitu ya harusnya. Nah, di konseling ini kita ada beberapa asas yang bisa memberikan dampak yang enak gitu buat si konseli dan konselornya juga. Nah, di konseling ini kita ada beberapa asas yang bisa memberikan dampak yang enak gitu buat si konseli dan konselornya juga. Antara lain ada asas kerahasiaan. Jadi buat konseli ataupun klien yang ingin berbagi permasalahannya, itu tenang aja, karena
asas kerahasiaan itu kita pegang. Kayak gitu ya. Jadi cukup untuk pengalaman dan masalahnya aja buat jadi pelajaran gitu. Jadi kita ya ngobrol aja gitu, nggak ada pamrih ataupun sesuatu yang kita inginkan untuk dapatkan gitu. Terus terbuka, terus ada mandiri, kenormatifan, dan kalau misalnya ternyata masalahnya itu udah berat, maka ada asas alih tangan, yaitu dari konselor dialihkan ke psikolog mungkin, ataupun psikolog ke psikiater gitu. Oh jadi beda tingkatnya gitu ya? Iya gitu, jadi beda tingkatannya bener. Oke, jadi kamu ada yang mau kita obrolin bareng? Ada sih, dikit. Sebelumnya apa kabar nih? Oh sih alhamdulillah baik-baik aja. Baik-baik aja. Fisik. Sedikit dari kita kayak apa kabar mental kamu? Jarang Oh kan? iya. Apa kabar perasaan kamu gimana yang sekarang dirasain? Itu jarang orang tanyain. Iya benar. Kalau kamu feelnya lagi apa? Aku so happy. Oh, semoga seterusnya happy ya. Amin. Happy. Terus kesibukan akhir-akhir ini? Banyak banget padat Padat ya? banget ya. Baguslah, berarti waktunya nggak terbuang sia-sia. Iya. Jadi mau sharing apa nih? Nih jadi gini loh. Gak apa-apa nih kak. Iya. Iya. Jadi kan masalah percintaan nih kak. Oke. Jadi saya kan dekat sama seseorang nih. Kurang lebih udah 1 tahun lah, 1 tahun berjalan. Ya udah nyaman lah, udah gitu. Terus dia pindah kampus ceritanya. Nah, si dia itu udah lost contact. Dan kemarin seminggu yang lalu saya lihat di story di SW-nya dia itu bersama dengan someone, seorang itu yang baru gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, namanya juga belum jodoh kan gitu. Terus itu gimana ya kak caranya biar aku nih biar bisa ngeikhlasin tapi dengan cara yang tidak menyakitkan diri sendiri gitu loh. Oke. Jadi sebelumnya kamu sama dia udah ada hubungan, udah ada ikatan? Iya ada sih dikit. Dikit, tapi dikit tuh gimana? Cuma janji gitu. Semacam komitmen ya Oke, kalau ya, anak sekarang. Iya ini komitmen ya ngomongnya. benar. Gitu. Komunikasi lancar? Lancar tapi tidak pernah ketemu soalnya kan dia di pondok. Nah, saya kan bukan di pondok jadi kayak terhambat gitu loh kak. Gitu. Jadi via online? Iya WhatsApp. Tapi udah pernah ketemu sebelumnya? Sudah sering. Sering. kalau di luar. Kira-kira kamu tahu nggak alasan dia kenapa ngambil keputusan ini tanpa sebelumnya ada obrolan dulu nggak sama kamu? Sebelumnya kan udah lost contact nih 1 bulan. Jadi mungkin yang pertama kan jarak. Yang kedua itu ya kalau menurutku kan jarak nggak jadi masalah sih ya. Cuma mungkin dia kan orangnya tertutup nih. Dasarnya juga dia kan kayak gitu. Jadi mungkin belum boleh pacaran atau gimana gitu sama kedua orang tuanya. Tapi di sisi lain dia kalau ini bukan gibah ya. Iya nggak apa-apa. Dia itu gimana ya? Jadi kemarin kan dia jalan berdua sama seseorang yang lain gitu. Tapi ya kalau dilihat pandangan sih sekilas mereka udah nyaman-nyaman aja, udah jalan-jalan aja gitu. Nggak ada batasan sama sekali gitu. Tapi beda sama yang dulu waktu dia di Lampung. Menurut kamu sebelum lost contact dia udah pernah ngasih sinyal kayak kayaknya sebulan ke depan kita bakal susah nih komunikasi gitu, ada nggak? Ada sih, soalnya kan pas kebetulan nih dia pindah kampus. Nah dari situlah awal mulanya. Tadinya kalian satu kampus? Tadinya satu kampus. Oke. Terus dia pindah kampus. Oke, jadi kayak udah ada pindah kampus nih. Setelah kamu tahu hal itu, kamu langsung tanyain ke dia. Tanya, kamu kenapa kok ada hubungan lain yang ngobrol ke aku gitu atau gimana? Oh, kalau itu sih udah, soalnya kan kita cuma komitmen nih. Kalau misal dia yang langgar atau saya yang langgar, ya masing-masing gitu udah gitu aja sih. Kayak pihak
satunya nggak bisa berkutik lagi. Iya, soalnya kan kita tidak ada janji atau yang nggak ada ikatan gitu. Oh, benar. Gitu. Jadi setelah itu kamu nggak kontekan lagi? Enggak. Dan kamu ngerasa dikhianati, tapi ya no problem sih. Itu iya sih, paham sih, ya, bisa ngerasain sih. Kayak tapi so far kamu hebat banget loh, bisa masa bisa tetap kayak happy aja gitu, kayak yang gak ada beban gitu ya, kayak gak ada beban gitu ya. Oke, kita harus bisa ambil sisi positifnya dari yang kamu jalanin selama ini. Ya nggak munafik sih, pasti akan banyak penyesalan dan kayak ya ampun bawa aku banget mungkin, atau kok gue diginiin gitu, kayak wah gitu kan. Kalaupun kita udah mencoba ikhlas, pasti rasa itu tetap ada sih. Dalam konteks ini mungkin kamu bisa belajar dan memahami diri kamu sendiri gimana. Kayak gue lemahnya di sini nih, gue lebihnya karakter gue nih di mana gitu. Gue lebihnya di sini. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu ke gue tuh nggak bisa diginiin, gue harus gini gitu. Jadi kalau sejauh ini kamu udah bisa memahami dirimu sendiri belum? So far sih dikit. Berapa persen? 50%. Berarti belum dari separuhnya kita ya, belum dari separuhnya. Memahami diri sendiri belum pernah. Jadi berarti kamu iya. Setengahnya dari diri kamu sendiri kamu merasa belum kenal. Iya, belum kenal. Siapa saya itu belum kenal. Okay. Sana kesini gitu. Oke. Itu juga proses sih. By the way, umur kamu? Nanti nyesel. Oke. Emang kita lagi ada di fase umur segitu lagi berat-berat. Iya, lagi mencari jati diri gitu ya. Emang sih kebanyakan dari kita pasti belum bisa memahami. Supaya kita bisa memahami diri kita, mungkin kita banyak-banyak healing sama self kita. Yang penting love yourself dulu sih gitu. Sebelum kita mencintai ataupun dicintai orang lain, kita harus bisa mencintai diri kita sendiri gitu. Balik lagi, ini jadi introspeksi buat kita semua gitu. Gimana kita bisa memahami orang lain kalau kita tidak bisa memahami diri sendiri, belum bisa memahami diri kita sendiri gitu. Jadi mungkin ini fase yang bisa kita ambil hikmahnya, ya iya kayak dakwah. Kita bisa ambil positifnya. Mungkin dengan kejadian itu bisa lebih oke, gue harus kenal gue dulu nih. Iya benar. Kayak ya udahlah, berarti gue emang harus kenal gue, apalagi gue mau mengenali orang lain gitu. Jadi harus menjadi sebuah pembelajaran diri lah gitu. Dan biasanya kalau menurut kamu kan lagi ada masalah tentang ikhlas. Tapi menurut kamu sendiri ikhlas itu apa? Ikhlas itu kayak merelakan, tapi tidak ada itu loh, tidak ada batin yang gimana gitu, tidak ada gitu. Merelakan yang benar-benar rela ya? Rela, yang tulus gitu ya, plong gitu aja. Tulus, jadi emang itu hal yang susah sih untuk kita belajar tulus. Butuh proses, nggak gampang, nggak mudah. Tapi kalau kita masih mau mencoba, pasti kita akan bisa kok sampai ke titik itu begitu. Kalau misal kita berharapnya secepat kilat kita bisa lupa, kita bisa ikhlas, itu kayaknya mustahil karena kita butuh waktu juga. Jadi kalau misalnya untuk mengikhlaskan, fine banget kamu ngerasa nggak terima dengan keadaan, nggak terima dengan perlakuan dia sekarang gitu, itu manusiawi kok gitu. Jadi it's okay, tapi jangan keterusan. Kamu harus bisa lagi-lagi kenalin diri kamu sendiri, memahami dan menyayangi diri kamu sendiri supaya kamu bisa rela dengan semua perlakuan orang ke kita. Jadi kayak yaudah gue tulus kok gitu. Yaudah pada waktunya tenang aja. Bisa jadi itu adalah suatu kayak ujian hidup gitu ya, pembelajaran hidup, berkah hidup
jadi. Iya. Karena Tuhan kasih tahu kita, oh dia belum cocok berarti nih, belum pas sama gue gitu. Kalau kamu sendiri memandangnya di circle ini, di hubungan ini, apa yang perlu kamu benahi kalau udah sampai di titik ini? Bukan berarti kita nyesel ya, ini sebagai pembelajaran aja. Mungkin sih kayak gini. Gua nih ya, gua belum mau deket seseorang kalau gua belum mau serius langsung, kayak misal langsung lamar nih gitu. Jadi harus gitu. Jadi nggak perlu pacaran lama, nggak perlu sopan, nggak perlu. Jadi kita langsung ngajakin serius, apa dia mau apa enggak gitu aja. Mungkin itu. Buat apa juga gitu, cewek juga bukan berarti dia suka gitu punya pacar lama-lama gitu, berhubungan sama lelaki yang entah nanti ujungnya gimana gitu. Juga itu cocok banget kan sama agama kita mengajarkan hal itu gitu. Jadi emang kalau berharap sama orang lain itu pasti ujungnya bisa kecewa. Ya benar. Jadi bisa buat pembelajaran juga di hidup kita gitu. Alangkah lebih baiknya kalau nggak main dengan komitmen ya seharusnya. Karena komitmen itu lebih-lebih loh. Maksudnya pembahasan yang sangat dewasa gitu, melebihi orang yang pacaran bahkan gitu, harusnya seserius itu. Tapi kalau mungkin belum bisa dipahami arti komitmen yang sebenarnya itu apa, susah sih. Tapi so far sampai sejauh ini perasaan kamu masih seperti yang kemarin atau gimana? Oh tidak dong. Udah jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik ya. Oke, jauh lebih baik. Jadi kira-kira untuk kedepannya hal apa yang bisa kamu pegang buat menghadapi permasalahan ini biar kamu bisa benar-benar ikhlas tanpa menyakiti kamu sendiri? Ya, yang pertama mungkin kenali diri sendiri dulu. Nah, yang tadi kakak bilang kayak gitu sih. Terus mungkin saya harus perbaiki nih apa kurangnya saya, jadi gimana gitu loh. Kayak misal fokus kuliah dulu, apa fokus kerja dulu gitu. Jadi nanti kan pada saatnya kita akan mengenali lawan jenis nih. Jadi langsung tepat, jadi udah mapan, kita udah dewasa, terus pikiran kita udah siap, jadi sama-sama enak gitu. Iya sih. Seenggaknya mental dan mental dulu, jadi kuatin mental dulu gitu. Iya sih gitu. Oke. Ada lagi yang mau dibahas, pertanyakan atau gimana? So far sih oke sih, fine udah cukup. Oke, fine cukup ya. Oke, makasih banyak loh udah mau meluangkan waktunya untuk sharing sama aku. Semoga kita bisa lebih baik lagi di tahun yang baru ini. Dan pokoknya jaga terus ya, mental kita harus tetap sehat, harus tetap fine. Jauhilah pikiran-pikiran yang negatif. Terus kadang kita juga mungkin suka itu belum bisa memahami diri kita lebih dalam lagi. Jadi intinya cintai diri sendiri dulu gitu ya. Love yourself dulu lah. Tapi bukan berarti kita egois. Itu harus digarisbawahi karena beda gitu. Mencintai diri kita sendiri sama egois itu beda. Jangan dianggap nanti mengutamakan diri sendiri dan malah kita nyakitin orang lain. Karena kita mungkin pernah disakiti, itu jangan sampai gitu. Gitu ya. Oke deh, makasih banyak. Semoga bisa membantu. Semoga udah bisa lebih plong lagi ya gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.